نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي صحابة فعسى دوام مجابة. Saya pun mengajar dalam bahasa Arab mengenai berbagai macam hal. Satu hari saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk, yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa, yang sholat dioperasi badannya nggak terasa, nggak perlu bius, cukup dengan sholat dari khusyuknya sholat mereka. Saya ceritakan kisah-kisah indah tentang kehusyuan sholat. Mic saya direbut sama Hubaba Bahiyah. La ya Halim muskida, nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Ini ada jamaah di depan saya. Tapi ya itulah enaknya jadi guru ngajar di depan gurunya. Ya, kalau ada salah-salahnya langsung ditegur. Nah, sekarang nggak ada guru saya nih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan sesuatu yang salah. Karena memang sudah, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan guru-guru kami ya. Jadi insya Allah keakuratannya teruji lah. Sehingga sekalian, Hubaba Bahiyah rebut mic saya. Kemudian beliau bilang nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Haula kata beliau. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang lain itu. Mereka Halimah, jangan kamu anggap satu hari kita bisa sholat, rumah kita kebakaran, kita nggak terasa. Jangan pernah harap satu hari kita dioperasi, terus kita bilang sama dokternya nggak usah pakai obat bius, saya akan sholat aja. Kejauhan nak kamu bahasnya. Andai sholat itu tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang berada di tangga yang paling tinggi. Sementara kita nih, andai tangganya nih 100, kita nih di tangga bawah nih. Dari tangga 2 naik tangga 3, naik tangga 4 merosot lagi. Sholat kita masih yang nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget. Betul? Gitu tuh, kayak gitu. Giliran lagi sholat bising banget. Ustazah kok tahu? Saya juga gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kata Hubabah itu suatu hal yang kejauhan kamu Halimah bahasnya. Terus saya bilang, Hubabah kalau kayak gitu, kan kita kan perlu mendekat kepada Allah nih. Sementara kita nggak bisa mendekat kepada Allah lewat jalur sholat khusyuk, gimana cara kita mendekat kepada Allah? Beliau bilang, mereka memang bisa mendekat kepada Allah, tapi kita enggak. Mendekat kepada Allah lewat sholat khusyuk. Kita enggak. Kita sholat Halimah. Jangan tinggal sholat. Kita sholat, kita kerjain. Akan tetapi berharap kita dekat dengan Allah karena sholat kita yang masih bising berisik itu. Enggak. Bukan lewat jalur situ kita bisa dekat dengan Allah SWT. Sebagai murid saya pun bertanya, kalau begitu lewat jalur yang mana Hubabah? Dan Hubabah mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad. Ada di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad, Allah menyampaikan tentangnya wa rafa'na
laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, hingga aku sejajarkan namamu bersama dengan namaku, aku sandingkan namamu dengan namaku di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy ataupun di pintu-pintu surga. Kita punya nabi, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang oleh Allah dipegangkan padanya kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kata Hubabah Bahiyah, Nabi Muhammad Halimah kita punya ada di tingkat tertinggi kedekatan seorang manusia kepada Allah Tuhannya. Kamu hanya perlu memanggil-manggil beliau. Panggil terus. Panggil terus. Sebab cinta kepadanya tak ada yang tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang mengecewakan. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan berbuah dengan rasa manis dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kita punya Nabi Muhammad. Ini adalah yang paling mungkin untuk kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada Allah. Saya tanya lagi, bagaimana cara saya memanggil Rasulullah Bapak? Dengan banyak sholawatkah? Dengan sering ucap salamkah? Dengan sebanyak mungkin berziarah ke Madinahkah? Atau menghadiri majelis maulidkah? Hubabah tersenyum, kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir deras air mata kerinduan padanya? Bukankah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu ingat, lihat apapun mengingat dia? Bukankah kamu pernah menjadi seseorang yang ada banyak dia dalam pikiranmu? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kamu tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Saat itu kamu sama saja dengan memanggil-manggil Rasulullah. Nanti Nabi Muhammadnya akan kesian padamu. Beliau akan turun, membukakan pintu dan memapahmu, dibawanya kamu hingga puncak. Dibawanya kamu mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dek, kenapa kamu bisa punya rasa cinta sebesar itu kepada seseorang? Itu adalah pelatihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hatimu untuk kamu pakai rasa cinta tersebut.
kepada seorang manusia yang akan menjadi penyelamat bagimu, pemberi syafaat bagimu, syafi'il musyaffa', pemberi syafaat fid dunya wal akhirah, di dunia hingga kelak di hari akhirat. Cintai Nabi Muhammad. Jadi dek, kalau kamu ngelihat ada teman-teman kamu yang pada punya pacar, jangan kamu ngerasanya, saya iri, saya kapan ya? Saya kok nggak pernah ditaksir orang. Ustazah doain dong biar saya ditembak. Saya kaget setengah mati waktu dengernya. Ini istilahnya adik-adik zaman sekarang kan gitu kan. Dia nembak gue. Kena enggak? Pas di jantung. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika kamu melihat kawan-kawanmu pacaran gitu, adik-adikku sayang, anak-anakku sayang, cobalah untuk seperti yang kamu tadi sampaikan. Bangun di sepertiga malam terakhir, saat-saat intim antaramu dengan Allah SWT. Salatlah beberapa rakaat. Kemudian beristighfarlah sesudah salatmu. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian ucapkanlah sesudah kamu bersolawat beberapa solawat. Sampaikanlah, ya Rasulullah, saya umatmu. Teman-teman saya pada mulai punya pacar, wahai Rasul. Tapi saya tidak mau melakukannya, andai pun ada yang datang mendekati saya. Karena saya berharap menjadi umat yang kau terima cinta dari saya untukmu. Ya Rasulullah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Lihatlah diriku, wahai Rasul, yang selalu berucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau utusan Allah untukku. Aku hanya akan memperkenankan hatiku untukmu, ya Rasulullah. Berkenanlah ada dalam hatiku untuk aku mencintaimu. Itu enak. Itu enak. Kemudian rasakan betapa damai cintanya. Rasakan. Begitu indah cintanya, rasakan. Begitu indah kasih sayangnya saat itu. Kamu akan menjadi seseorang yang setiap kali disebutkan namanya, lisanmu akan segera bersolawat padanya. Saat itu, kamu akan mencari-cari tahu tentangnya. Kamu akan hadir di majelis-majelis yang mengingatkanmu kepadanya. Saat itu, kamu akan menjadi seseorang yang air matamu berlelehan ketika kamu berucap, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saudaraku sekalian saya muliakan, saat itu Allah akan menghadirkanmu untuknya dan Allah akan menghadirkannya untukmu.
hidupmu akan jauh lebih bahagia. Tak akan lagi kamu segitunya mengejar-ngejar cinta manusia. Sebab cinta manusia terindah telah berhasil kamu rasakan. Makanya teman-teman, kalau kamu bisa sedalam itu cinta sama orang, kamu merasa nih sekarang nih, saya kok bisa dalam banget ya Ustazah cinta sama orang, itu pasti karena kamu belum dalam cintanya kepada Nabi Muhammad, atau bahkan belum cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah kenal cinta sama Nabi Muhammad, sama yang lain biasa-biasa aja. Ustazah maksudnya dia gak bisa cinta sama suaminya, urusan lain nih. Dia cinta sama suaminya, tapi cintanya biasa-biasa aja. Gak akan ada ceritanya, suami saya nih sekarang jatuh cinta perempuan yang lain. Cinta ditolak, sianida bertindak. Gak ada. Gak akan ada ceritanya orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad di hatinya nih gede teman-teman. Gak akan ada ceritanya sampai dia itu berusaha cari tahu kemana pergi suaminya. Kemudian kau besar cintanya nih kepada Nabi Muhammad SAW. Gak akan ada ceritanya juga gitu. Dia sakit hati kepada perempuan, sakit hati yang besar banget kepada perempuan yang suaminya jatuh cinta lagi kepadanya sampai bikin dia akhirnya, jadi suami saya bisa selingkuh, saya juga. Gak akan ada ceritanya kayak begitu. Perempuan yang punya cinta besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak akan ada ceritanya, ini hidung kurang mancung, biar suami saya tambah seneng dah sama saya operasi plastik. Gak akan ada menghalalkan segala cara demi untuk suami, gak ada. Kenapa gitu? Sebab saya baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang mukmin gak akan pernah besar cintanya kepada apapun dan siapapun, sebab orang mukmin cintanya yang terbesar kepada Allah. Orang mukmin cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah penuh seluruh ruang hatinya, hingga dia tidak akan pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada. Biasa-biasa aja. Gede cintanya, tapi bukan kepada manusia selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa cinta kamu gede sama siapapun, coba liatin. Hati kamu belum gede cintanya kepada Allah, belum gede cintanya kepada Rasulullah. Gedein cinta kamu sama Allah dan Rasulnya. Tenang hati kamu. Tenang jiwa kamu teman-teman. Insya Allah. Jadi mencintai dalam diam gimana Ustazah? Bagus jika kamu mencintai yang seharusnya dicinta. Nabi Muhammad dan Tuhannya Nabi Muhammad, Allah subhanahu. Tapi mencintai manusia-manusia yang punya kekurangan sepertimu juga. Mencintai orang-orang yang kamu ketemu di sekolahmu, di tempat kerjamu, enggak teman-teman, enggak banget. Mencintai jelas-jelasan membawamu kepada perzinaan, mendekatkanmu kepada keharaman, mendekatkanmu kepada zina, dan membuatmu mengerjakan semua yang haram-haram. Mencintai dalam diam membuat hatimu semakin tersiksa, membuat hatimu semakin perih. Ngapain? Itu tuh penyakit, saudariku sekalian. Mencintai orang diem-diem gitu kan,
Seperti yang tadi saya sampaikan, hanya akan berujung kepada kecewa demi kecewa, kecewa demi kecewa. Sebab bahkan kamu minta, kamu berjodoh padanya, kamu nggak tahu. Adakah dia seperti yang kamu harapkan? Orang itu kan, maaf nih kan, kebanyakan dari kita nih kan pakai topeng. Kan begitu ya? Hakikat asli orang tersebut nggak bisa kamu lihat dengan hanya kamu memandang wajahnya, dengan hanya kamu bicara berapa kali sama dia. Nggak bisa. Kamu nggak tahu segala sesuatu tentangnya. Makanya sering saya sampaikan, saudaraku sekalian saya muliakan, orang pacaran bilangnya biar kenal, biar nanti nikah enak udah kenal. Seberapa bisa kamu kenal? Banyak orang-orang pacaran 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Banyak saudaraku sekalian. Diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Diawali dengan tak ada perempuan lebih cantik darimu, diakhiri dengan semua perempuan cantik selain kamu. Sering saya sebut bahwa ini adalah cinta monyet. Cintanya habis tinggal monyetnya. Udahlah, tersiksa, nggak ada enak-enaknya. Jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang terakhir nih, saya mau sampaikan beberapa poin penting tentang untukmu yang sedang terjebak dalam rasa cinta yang haram. Untukmu yang mendengarkan di sini ataupun yang mendengarkan secara online kajian saya, yang sedang terjebak dalam cinta yang haram, entah itu mencintai yang tidak dalam hubungan pernikahan, adik-adik nih belum menikah, udah pacaran, sering jalan bareng, atau bahkan ya gitulah ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah sampai kepada keharaman-keharaman yang besar misalnya gitu. Atau untukmu yang bahkan sudah menikah akan tetapi hatimu terjebak kepada mencintai yang tidak halal bagimu. Saya kasih tahu caranya keluar dari jebakan-jebakan itu. Step by stepnya keluar. Yang pertama, ya saya udah tulisin nih. Tips meninggalkan perbuatan dosa. Terutama dosanya zina ini ya. Dosanya zina atau hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Yang pertama, taubatilah dengan sungguh-sungguh. Taubati yang sungguh-sungguh. Nangis sama Allah, ya Allah, nih kalau saya meninggal dalam keadaan seperti ini ya Allah, gimana saya menghadapi pertanyaan mungkar nakir? Ya Allah, kalau saya meninggal pada masa-masa seperti ini ya Allah, hati saya sedang kayak gini, gimana ceritanya ya Allah? Bagaimana wajah saya? Bagaimana saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dek, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, At-Tahir la yanzur ilaihi lat-tahir. Nabi Muhammad itu suci. Nggak ada yang bisa lihat Nabi Muhammad mata yang nggak suci, mata yang belepotan dosa, mata yang kotor dengan selalu melihat sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Jangan mimpi buat bisa lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, apalagi sejak di dunia ini. Bukankah kamu sedang belajar untuk mencintai Nabi Muhammad? Kalau masalahnya seperti itu, maka orang kalau lagi pacaran, yang dilihat barang haram semua. Ketemu, mengagumi pacarnya, memandang wajah pacarnya, terus bilang, saya liatin langit gelap banget. Ternyata semua bintangnya pindah di matamu.
Itu setan semua, teman-teman. As-sahmul masmum min iblisil merjum. Kata Nabi Muhammad, nazar, memandang kepada yang gak halal, itu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis kepada hati seseorang. Pandangannya udah penuh racun semua, itu baru mandang. Belum lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, meskipun mereka berdua menginginkannya, nyari hotel, nyari, aduh udah bahaya semua tuh matamu itu. Bukankah kamu berharap bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Bukankah kamu berharap di akhirat nanti kamu bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra? Sayyidah Fatimah tuh pernah bilang, al-khair lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik hal yang dilakukan perempuan adalah tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sebabnya saya pakai cadar dan hanya membuka ketika semuanya perempuan. Saya lagi belajar. Kepengen jadi perempuan yang wajah saya tidak dilihat laki-laki. Dan saya belajar untuk tidak melihat laki-laki yang bukan mahram saya. Teman-teman saya sudah berhasil? Belum. Namanya juga orang belajar. Ya kan begitu? Makanya saya minta semua yang hadir di majelis-majelis saya, jangan foto saya. Kenapa gitu? Takut tar fotonya hilang, kan ada yang lihat. Kan begitu? Udah aman-aman jangan foto saya. Ustazah saya foto buat saya aja kok, diem-diem aja. Ya kan kamu gak tahu gitu, nanti kemana foto itu, ya kan? Udah, lagian mata bisa lupa siapa yang dia lihat. Tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Kita biar terhubung dengan hati aja. Begitu kan ya? Saudaraku sekalian saya muliakan, taubati dosa-dosamu itu. Ustazah saya nih sekarang masih lagi pacaran nih. Saya taubat Ustazah, taubat. Kenapa gitu? Karena teman-teman saya sekalian, walaupun kayaknya nih saya kalau ketemu sama dia lagi nih, saya kayaknya bakalan balik lagi dah. Saya bakalan cinta lagi, saya bakalan ini lagi. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu tahu itu haram, taubatin dulu aja. Kamu nggak pernah tahu, mungkin abis kamu taubat kamu mati. Betul apa enggak? Mungkin habis taubat kamu mati, sehingga kamu mati dalam keadaan sudah bertaubat. Mungkin sesudah kamu taubat dan kamu putus sama dia gitu, dianya kemudian meninggal dunia, kamu menyelamatkan dia juga. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, taubati dulu aja. Ya Allah, maafin mata saya ya Allah, yang suka lihat yang haram-haram, maafin telinga saya ya Allah, yang dengerin dia ngomong sampai jam 4 pagi. Saya udah ngantuk nih, tutup dong, kamu aja. Sampai subuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya Allah maafkan lisan saya ya Allah. Maafkan tangan saya ya Allah, maafkan kaki saya ya Allah. Maafkan semua anggota tubuh saya ya Allah, maafkan hati saya ya Allah. Taubat teman-teman, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kamu lakukan. Itu yang nomor 1. Jangan biarkan setan mengelabuhimu dengan bilang, "Alah, taubat, ntar besok juga kerjain lagi." Tobat apaan? Abis ini dia ngechat juga kamu bawa lagi. Abis itu dia bilang, jangan putus dong sayang. Kamu juga gak tega lagi. Jangan biarkan setan mengelabuhimu dengan hal itu. Kamu tobat. Abis itu kamu minta sama Allah, ya Allah, beri aku kekuatan. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Kamu mintanya dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala ijabah. Yang kedua, percaya bahwa kamu bisa menjauhi dosa tersebut. Jadi pede hatinya. Jadi pede.
Apalagi kalau kamu udah mulai ngerti cinta sama Nabi Muhammad, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, temenin ya Rasulullah, syafaatin ya Rasulullah, biar saya bisa kuat ninggalinnya ya Rasulullah, biar saya mampu ninggalinnya ya Rasulullah. Gitu. Sholawatan banyak-banyak. Sholawatan banyak-banyak. Kemudian kamu percaya Allah akan bikin kamu jadi hambanya yang salehah. Nabi Muhammad berkenan menerima kamu sebagai umatnya. Sebab setan tuh, apalagi maaf. Buat adik-adik yang mungkin dosanya udah kegedean, dalam artian pacarannya kebablasan, sampai kepada perzinaan, setan suka kayak gini. Kamu adalah perempuan hina, gak ada yang mau sama kamu kecuali dia. Udah terlanjur kayak begini, ya udah aja nggak apa-apa diterusin. Apalagi kalau sampai hamil, itu deket banget Made sama hal-hal yang seperti itu. Ya Allah, serem banget. Temen saya ngajar SMP, itu setiap tahunnya ada anak-anak yang nggak bisa ikutan ujian karena hamil. SMP loh. SMP. Jangan biarkan setan menyampaikan kepadamu, berhasil mengelabuhi hatimu dengan menyampaikan bahwa kamu adalah perempuan yang hina. Kamu adalah perempuan yang gak pantas masuk surga. Kamu adalah perempuan yang gak mungkin diridhoi Allah Ta'ala. Jangan biarkan setan berhasil memperdengarkanmu hal itu. Bilang sama setan kalau dia ngomong kayak begitu. Tapi saya punya Allah yang kasih sayangnya lebih luas daripada semesta. Saya punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada apapun. Saya hina, tapi saya punya Allah. Saya akan mendekat kepadanya, dia akan memuliakan saya meski seperti apapun keadaan saya. Saya punya Nabi Muhammad, seorang nabi yang begitu cinta kepada umatnya, dan saya adalah umatnya. Gitu. Kamu harus bangun kepercayaan penuh dalam hatimu. Kamu yakin bahwa kamu bisa meninggalkan dosa tersebut. Sebab Allah tuh seringkali memberi sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita nyangka begitu, insya Allah dikasih sama Allah SWT kemampuan meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiganya, menghindari kesempatannya. Ya, kalau kamu seringnya terhubung sama dia pakai apa? Pakai HP, ganti nomor HP-nya, buang kontaknya. Ya benar ya? Bukan buang HP-nya kan? Buang kontaknya gitu, hindari kesempatan-kesempatannya gitu kan. Kalau dia ketemu mau datang gitu, jangan temuin. Kalau kamu memang harus ketemu gitu karena tinggal masih dalam lingkungan yang sama gitu ya, kayak di kantor atau apa gitu, jangan pernah ada kesempatan untuk berdua-duaan dengan dia. Hindarin. Cari temen, kalau perlu deketi teman-teman kamu untuk kemudian minta biar nggak ada kesempatannya. Karena memang teman-teman saya sekalian, kan Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan talituhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Kemudian yang keempat, menjauhi pergaulan dan lingkungannya. Jauhin teman-teman yang bikin kamu nantinya pacaran lagi. Nah tuh, cari teman-teman yang lain, teman-teman sekalian. Nih, cari teman-teman majelis, cari teman-teman di komunitas kan banyak tuh. Iya kan? Ini kan pada follow Instagram saya tuh. Ah tuh, cari tuh teman-teman lain yang misalnya demen pergi ngajinya dari mana gitu. Bangun hubungan sama orang-orang lain yang tidak membuatmu terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, ini salah satu dari tips penting dari saya, berlatih memiliki kontrol terhadap hawa nafsu untuk urusan-urusan yang kecil. Karena nafsu kamu tuh satu itu juga.
Kalau kamu terbiasa untuk apa yang kamu pengenin nggak kamu kasih, itu nanti nafsunya akan mengecil, teman-teman sekalian. Nafsunya akan mampu dikendalikan. Misalnya, kamu hobi banget makan bakso. Dalam masa-masa kamu menghindari dosa ini, setiap kali kamu kepengen makan bakso, jangan kasih. Jangan kasih. Misalnya, kamu seneng banget minum air es. Apalagi lagi panas-panas kayak gini. Tapi sekarang nih kamu lagi menghindari satu perbuatan dosa itu. Tiap kali kamu pengen minum air es, jangan kasih air es. Air biasa aja gitu, nggak usah dingin, gitu kan? Itu tuh akan melatih kamu untuk memiliki kontrol terhadap hawa nafsu kamu. Kamu bisa handle hawa nafsu kamu tersebut gitu. Bisa kamu kendalikan, gitu ya. Kemudian makanya kan orang kalau mau maksudnya senang terhadap perzinaan tapi tidak dalam lingkungan yang belum nikah gitu maksudnya, itu kan sama Nabi disuruh puasa. Kan gitu kan? Karena memang puasa menghindari apa yang kita inginkan itu merupakan cara paling kuat untuk bisa menjadikan hawa nafsu kita lebih terlatih. Kemudian yang keenam, bangun kebiasaan yang baik. Ya, bangun kebiasaan yang baik. Misalnya bangun sebelum subuh untuk tahajud beberapa rakaat. Misalnya habis subuh baca beberapa zikir, gitu ya. Misalnya pagi-pagi baca surat Yasin, gitu kan? Bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya sebelum tidur sama bangun tidur baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali gitu. Nggak harus sesuatu yang sifatnya ibadah secara langsung. Bisa juga misalnya kayak setiap pagi kamu latih untuk tersenyum, gitu kan? Latihan senyum nih, gitu. Latihan untuk bilang kepada diri sendiri, saya hamba Allah, saya umat Rasulullah, gitu teman-teman saya sekalian. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahkan sekedar untuk tiap bangun tidur bersihin tempat tidur, misalnya gitu ya. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan membuat kamu punya kontrol lebih terhadap diri kamu, sehingga mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, tiap abis ngerjain dosa langsung istighfarin, biar nggak jadi dosa yang numpuk-numpuk. Dan yang kedelapan, berdoalah terus, beristikharahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jalan hidupmu. Saudara sekalian, ada doa yang mau saya ajarkan kepada teman-teman, dan ini sering pernah beberapa kali saya ajarkan, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Baca begini setiap pagi nih, ya hayy ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 19 kali di waktu pagi. Sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu pergi sekolah, sebelum kamu pergi ke kantor, sebelum kamu beraktivitas apapun, kamu baca doa ini 19 kali. Kenapa 19 kali Ustazah? Ini doa diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, teman-teman. Itu doa kuat banget buat menghindari kamu terhadap dosa apapun yang selama ini kamu sedang terjebak di dalamnya. Ini sebenarnya bukan hanya dosa ini aja ya. Dosa apa aja? Buat ibu-ibu yang sedang terjebak hutang riba, buat ibu-ibu yang demenannya utang, demen kok utang. Jadi sekalian, buat ibu-ibu nih yang bawaannya kayak kepengen marah mulu sama suami, omel mulu gitu sama suami, ada nggak yang begitu? Abis itu nyesel gitu kan? Kalau suami udah jalan, ya Allah nyesel, gimana kalau dia nggak pulang? Nah tuh, cobain deh Bu, tiap pagi baca 19 kali doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, ya hayy ya qayyum, wahai engkau ya Allah, zat yang maha hidup lagi maha kuat, birahmatika astaghith, rahmatmu aku harapkan, wa min adzabika astajir, azabmu aku berlindung darinya, azabmu jauhkanlah dariku ya Allah. Aslih li sya'nikullah, ya Allah benerin saya dong ya Rabb, semuanya. Beneri keadaan saya, beneri badan saya, beneri mata saya, telinga saya, benahi ya Allah.
Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi. Jangan biarkan diriku dikuasai hawa nafsuku tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Baca itu berapa kali? Kapan? Pagi hari. Insya Allah. Apal? Iya. Yang belum nanti saya taruh aja deh di Instastory saya ya. Instastory itu di mana Ustaz? Di Instagram. Kalau ada yang nanya, Instagram belinya di mana? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjadikan rasa cinta yang Allah taruh dalam hati kita diberikan sesuai dengan yang semestinya, bawa keselamatan bagi kita dunia akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal